Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya lagi hari ini? Luar biasa. Yang pasti kita semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih bila hari ini kita bisa ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, siapkan hati kita akan memuji dan meninggikan Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang kita semua, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang luar biasa yang Kau curahkan dari surga dalam setiap kehidupan kami. Bila mana sampai saat ini kami bisa ada, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih dan setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, di setiap rumah, semua jemaat-Mu seperti di surga. Dan Tuhan mengurapi ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini, biarlah Tuhan Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur kepadanya sebab Dia Raja yang ditinggikan, yang diagungkan. Haleluya. Mari semua Bapak Ibu kita bertepuk tangan, meninggikan Dia sebab Dia yang layak ditinggikan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja, dalam perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmurku dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Katakan sama-sama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Mengatakan sekali lagi, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Agungkanlah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, mazmurkanlah perbuatanmu Tuhanmu, Kau penyelamat hidup, kasihmu tiada tara, berkata-katamu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasihmu, kasih anugerahmu, kekal
bangsa dalam hidup kami. Engkau Raja kami, Engkau memerintah atas hidup kami Tuhan. Katakan seluruh semesta sujud dan menyembah-Mu Tuhan. Saya katakan Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Katakan sekali lagi, Kau yang berjaya atas hidup kami Yesus. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Mengagungkanlah kebangkitanmu. Agunglah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Amin. Kasih-Mu tiada tara, berkata saya katakan agunglah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Bahkan Kau baik Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami kembali datang ke bait-Mu Tuhan. Yang masuk lebih dalam lagi, merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Sekalipun begitu banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan-Mu Tuhan. Kau yang beri kami kekuatan yang baru. Kau yang berikan kami kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya, di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau
Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang luar biasa. Kaulah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Sebab Dia Bapa kita yang baik. Dia Bapa kita yang luar biasa. Dia peduli atas setiap masalah yang kita hadapi. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Mari panggil namanya Yesus. Panggil namanya Yesus, tolong kami. Yesus, tolong kami. Engkaulah atas hidup kami Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sekali katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat dalam hidup kami sampai saat ini, kami masih ada dalam penyertaan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berbicara bagi kami, sehingga kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami semakin bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan, dan itu akan mengubah cara berpikir kami, mengubah cara hidup kami, dan membawa hidup kami berkenan kepada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa minta Roh Kudus mengurapi kami dan berbicara bagi kami dalam setiap apa yang kami dengar di siang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik. Salah satu respon yang harus kita miliki di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan persoalan adalah mengucap syukur. Orang yang mampu mengucap syukur akan mampu mengatasi
beban masalah dalam hidupnya. Sehingga beban masalahnya akan menjadi ringan ketika dia mampu bersyukur. Misalnya ada seseorang menyakiti hati Anda. Itu merupakan satu beban. Respon yang Anda berikan menentukan beban itu menjadi berat atau ringan. Jika Anda meresponinya dengan salah, yaitu dengan menjadi sakit hati, kepahitan, atau ingin membalas menyakiti orang tersebut, maka itu adalah sebuah beban yang baru yang ditambahkan kepada beban yang sudah ada. Tetapi jika Anda memilih untuk mengampuni, maka hal tersebut akan mengurangi beban Anda, bahkan dapat menghilangkan beban Anda. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang mampu bersyukur dalam segala keadaan, segala masalah, baik suka dan duka. Dan secara jujur, mengucap syukur adalah hal yang tidak mudah, apalagi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, kita dapat bersyukur dengan mudah. Saat kita ada dalam kesehatan yang baik, posisi karir kita baik, bisnis kita lancar, maka kita dapat dengan mudah mengucap syukur. Tetapi ketika kita berada pada situasi yang buruk, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami penderitaan, kita ada dalam kesulitan, dapatkah kita selalu bersyukur? Allah ingin agar kita sebagai anak-anaknya tetap bersyukur dalam segala situasi. Ini adalah suatu perbedaan yang perlu kita miliki. Sebab hal ini menjadikan kita berbeda dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Allah menghendaki kita bersyukur kepadanya bukan untuk segala keadaan, tetapi dalam segala keadaan. Kita tidak meminta Allah untuk memberikan kita sakit penyakit. Tetapi sekalipun kita berada dalam keadaan sakit atau menderita, kita harus tetap mampu bersyukur. Sebab Allah beserta dengan kita. Mengucap syukur berarti memberikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Allah. Hal tersebut kita dapat lakukan dengan menaikkan puji-pujian, menaikkan doa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bagaimana kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan? Bagaimana kita membangun kehidupan yang penuh dengan syukur? Dan apakah pandangan Alkitab tentang mengucap syukur? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimanakah sekali lagi kita membangun kehidupan yang bersyukur, dan apa kata Alkitab tentang mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur itu harus kita bangun sebagai sebuah gaya hidup. Gaya hidup merupakan suatu tindakan yang sudah mendarah daging atau sudah menyatu dengan diri seseorang. Hal ini tentu saja merupakan satu proses yang panjang, di mana hal tersebut dibangun melalui konsep atau cara berpikir yang kemudian berkembang menjadi sikap kebiasaan, sehingga menghasilkan sebuah karakter dan akhirnya menjadi sebuah gaya hidup. Misalnya, ada sebuah ilustrasi tentang seorang wanita yang gemar sekali bermain judi. Setiap hari kerjanya hanya bermain judi dari pagi sampai malam. Waktu yang dihabiskannya adalah dengan bermain judi. Ketika bangun pagi yang diingatnya adalah judi. Bahkan yang sering dipikirkannya adalah bagaimana memenangkan permainan judi. Walaupun banyak kali mengalami kekalahan dalam berjudi, tidak membuatnya berhenti bermain judi. Dan hal ini dilakukannya selama bertahun-tahun. Saking gilanya akan judi, maka wanita ini disebut ratu berjudi. Suatu saat wanita ini berpikir untuk berhenti dari bermain judi. Berbagai cara dilakukannya untuk berhenti berjudi. Tetapi tidak membuat hasil yang membuat dia terlepas dari judi tersebut. Suatu hari dia berpikir melakukan suatu tindakan ekstrim untuk mengakhiri kebiasaan berjudinya tersebut, yaitu dengan memotong kedua tangannya agar dia tidak bisa bermain judi lagi. Hal ini memang membuat dia berhenti bermain judi. Akan tetapi setelah tangannya itu kedua dipotong tadi, satu hari ditemukan bahwa wanita ini ditemukan sedang bermain judi. Dan dia bermain judi dengan menggunakan kakinya.
Kenapa demikian? Kenapa wanita ini yang tadi sudah mengambil tindakan ekstrim untuk memotong tangannya, tetapi dia masih bisa bermain judi lagi, tetapi menggunakan tangannya? Mengapa hal ini terjadi? Sebab bermain judi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun di dalam dirinya, itu sudah terbentuk sebagai satu gaya hidup. Selama gaya hidup berjudi ini tidak dirubah, walaupun kedua tangannya itu dipotong, tidak dapat menghentikan kebiasaannya berjudi. Dari ilustrasi ini kita dapat belajar tentang hebatnya atau dahsyatnya sebuah gaya hidup. Sebagai orang percaya, mengucap syukur harus dibangun sebagai gaya hidup. Alkitab tadi berkata bahwa kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, sekali lagi, dalam segala keadaan. Susah, senang, baik, buruk, kita harus mampu mengucap syukur. Jika sesuatu yang kita lakukan dalam segala keadaan, baik itu keadaan baik, keadaan buruk, waktu pagi, siang, atau malam, dan dalam segala situasi apapun, maka mengucap syukur tadi atau tindakan tadi yang kita lakukan, satu hal tadi kita lakukan, akan menjadi sebuah gaya hidup. Jadi ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, susah senang, ya baik atau tidak baik, maka itu akan terbentuk menjadi sebuah gaya hidup. Mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh seseorang dalam meresponi berbagai keadaan atau masalah yang dihadapinya. Dan kita perlu tahu bahwa keputusan ini membutuhkan sebuah usaha. Bersyukur kepada Allah bukan sekedar doa sebelum kita makan atau sebelum kita tidur. Mengucap syukur adalah cara hidup orang percaya yang perlu dibangun dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kita bisa bersyukur kepada hal-hal yang sederhana. Kita mulai bangun kehidupan bersyukur ini, gaya hidup bersyukur dimulai dari hal-hal sederhana. Ketika kita bersyukur atas matahari yang kita nikmati, kaki kita bisa berjalan, mata kita bisa melihat, dan juga hal-hal sederhana lainnya, maka ini adalah sebuah disiplin rohani yang perlu kita lakukan. Kita pun bisa mengucap syukur dalam keadaan susah, ketika kita tidak punya uang, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ketika kita dalam keadaan sakit, kita harus dapat bersyukur. Dan ketika kita melakukan hal ini terus-menerus, maka hal itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami masalah dalam keluarga, mengucap syukurlah. Mungkin saat ini juga Anda sedang mengalami masalah dalam keadaan keuangan Anda, mengucap syukurlah. Mungkin saat ini juga Anda sedang mengalami masalah di dalam usaha Anda. Mari mengucap syukurlah. Dalam keadaan seburuk apapun, tetaplah kita mengucap syukur. Mungkin saat ini Anda berkata, bagaimanakah saya dapat mengucap syukur dalam keadaan sulit seperti ini? Nah, yang perlu Anda lakukan adalah pertama, datang di hadapan Tuhan, jujur kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, saat ini adalah saat yang sulit bagiku. Hatiku takut, aku khawatir dan gelisah. Aku takut akan masa depanku. Ajarlah aku bersyukur kepadamu. Setelah Anda berdoa demikian, maka belajarlah bersyukur walaupun berat. Katakan, terima kasih Tuhan, aku percaya padamu, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengatur segalanya. Nah, hal ini juga dapat diekspresikan dengan menyanyikan lagu-lagu yang mengandung yang berbicara tentang ucapan syukur. Jadi, mari Bapak Ibu, kita perlu bangun mengucap syukur ini sebagai sebuah gaya hidup. Dan ini perlu usaha yang sungguh-sungguh kita perlu bangun. Ya, bagaimana membangun gaya hidup bersyukur ini? Dimulai dari cara berpikir kita. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Taruh di pikiran kita, taruh di otak kita ini bahwa apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Setelah itu kita bersyukur lewat ucapan, kita lewat nyanyian, dan kita lewat tindakan. Dan hal ini harus terus-menerus kita lakukan sampai menjadi kebiasaan, sikap, karakter, dan akhirnya akan menjadi gaya hidup. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukurlah sampai benar-benar menjadi sebuah gaya hidup. Allah menciptakan kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh ucapan syukur. Hati yang bersyukur akan menolong kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita melewati masalah-masalah atau situasi-situasi yang berat sekalipun. Tidak peduli seberapa besar ombak
badai kehidupan yang Anda hadapi saat ini, hati kita harus tetap percaya kepada Allah. Dan kita harus mampu bersyukur, menaikkan pujian kepada Allah. Dan hal tersebut akan mendatangkan ketenangan. Secara psikologis, rasa syukur dapat mengurangi stres, kegelisahan, juga kekhawatiran. Dalam suatu hasil studi yang dilakukan oleh seorang ahli bernama Robert Emmons, dia berkata bahwa bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Jadi marilah kita bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ucapan syukur itu adalah sebuah tindakan iman. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukur adalah sebuah perintah, sebuah hal yang berkenan kepada Allah, sebuah hal yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Jadi ucapan syukur itu merupakan suatu tindakan iman. Nah, mengucap syukur di sini merupakan tindakan iman di mana kita percaya bahwa Allah berdaulat sepenuhnya dan memegang kendali atas seluruh hidup kita. Mengucap syukur merupakan satu ungkapan iman yang sangat penting. Bersyukur sekali lagi bukan hanya sekedar mengucapkan terima kasih, tetapi harus lebih daripada itu. Bersyukur merupakan pengakuan bahwa hidup kita bergantung pada anugerah Tuhan. Dan kalau kita meneliti kata percaya dalam Alkitab, maka kata percaya tersebut itu memiliki arti bahwa kita menyerahkan diri kita menyerahkan hidup kita kepada objek yang kita percayai. Dan di dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Jika kita berkata bahwa kita percaya pada Tuhan, maka hal itu berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dengan penyerahan diri tersebut, kita percaya bahwa Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Allah memegang kendali dan Allah bekerja di balik semua situasi, keadaan, peristiwa yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah pencipta langit dan bumi, pemilik dan penguasa alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi, triliunan planet, bintang-bintang dan benda-benda langit, maka hidup kita akan menjadi hidup yang paling aman dan bahagia. Karena yang mengatur hidup kita bukanlah bos besar sebuah perusahaan, ataupun presiden sebuah negara, ataupun raja sebuah kerajaan, tetapi di sini yang mengatur hidup kita adalah Allah semesta alam. Jika yang mengendalikan hidup kita adalah Allah semesta alam, maka alasan apakah yang membuat kita menjadi takut atau khawatir? Tidak ada. Sebab itu, mari ketika kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah sedang merancangkan kebaikan bagi kita. Tapi pada kenyataannya, memang banyak orang Kristen masih takut dan khawatir. Hal ini membuktikan bahwa orang Kristen belumlah dewasa dalam iman. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia masih khawatir, dia masih takut. Sebab dia belum menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia belum mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, mari ketika kita mengucap syukur, itu merupakan tindakan iman, di mana menyatakan bahwa kita percaya bahwa Allah berdaulat, Allah memegang kendali secara penuh atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang kedua, mengucap syukur adalah tindakan iman, dan tindakan iman di sini adalah melakukan kehendak Allah. Mengapa kita diperintahkan untuk bersyukur dalam segala keadaan? Karena hal itu adalah kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah yang perlu kita lakukan, baik dalam keadaan yang baik maupun keadaan tidak baik, keadaan susah ataupun keadaan senang, adalah mengucap syukur. Jika saat ini kita berada dalam keadaan sehat, jika saat ini mungkin kita mendapat rumah baru, mobil baru, atau saat ini kita sedang berulang tahun, atau anak kita naik kelas atau lulus dari universitas, maka salah satu kehendak Allah yang perlu kita lakukan di dalam keadaan seperti ini adalah mengucap syukur. Dan jika kita berada juga dalam keadaan yang tidak menyenangkan,
Seperti kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah keuangan, kita mengalami masalah dalam bisnis pekerjaan kita, keluarga kita juga bermasalah. Maka salah satu kehendak yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam masalah-masalah tersebut adalah mengucap syukur. Jadi marilah kita mengucap syukur dalam segala keadaan karena hal itu adalah kehendak Allah. Dan hal ini tentu saja berkenan kepada Allah dan menyenangkan hati Allah. Kita perlu melakukan hal ini sebagai gaya hidup. Sama seperti Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ingat, kita telah ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan salah satu kehendak Bapa yang Dia inginkan kita lakukan dalam segala keadaan adalah mengucap syukur. Yang berikutnya, ya, tindakan iman karena mengucap syukur akan membuat kita mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Orang yang mampu bersyukur itu akan melihat hal-hal yang tidak kelihatan di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, di balik semua situasi keadaan dalam hidupnya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Hanya orang yang mampu mengucap syukur yang dapat melihat hal tersebut. Sebab orang yang mengucap syukur, dia percaya bahwa Allah berdaulat. Dia memiliki iman untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang berada di balik masalah yang dia hadapi. Ada sebuah cerita pada satu hari dalam perjalanan ke gereja. Matthew Henry, seorang pengkhotbah besar pada abad ke-17, dihadang oleh sekelompok perampok. Ia dipukuli, uangnya diambil, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya ke gereja untuk berkhotbah. Dan ketika dia sampai di gereja dan saat dia berkhotbah, ia memberikan kesaksian tentang apa yang baru saja ia alami. Ia berkata, ketika saya dalam perjalanan ke gereja ini saya dirampok, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Dan dia mengatakan ada 4 hal di mana hal itu menjadi alasan untuk dia bersyukur kepada Allah. Yang pertama, dikatakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan karena saya hanya dirampok dan dipukuli. Saya tidak dibunuh. Yang kedua, alasannya adalah saya bersyukur kepada Tuhan karena hal ini merupakan pertama kalinya saya dirampok. Luar biasa. Yang ketiga, dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan karena perampok itu hanya mengambil sedikit atau sebagian kecil dari uang yang saya miliki. Dan yang keempat, dia berkata demikian, saya bersyukur kepada Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang melakukan perampokan kepada saya. Mereka memukuli saya. Bukan sebaliknya, bukan saya melakukan perampokan kepada mereka. Mereka melakukan kejahatan kepada saya, bukan saya melakukan kejahatan kepada mereka. Ini hal yang luar biasa. Dan Matthew Henry masih bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Dia mampu melihat bahwa ada hal-hal yang baik di balik peristiwa yang tidak baik yang dia alami. Dalam kehidupan kita, kita sering mengalami apa yang berbeda seperti yang kita harapkan. Apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu bersyukur dan percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Dan Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu kita harus memandang dari kacamata iman, yaitu di balik semua kepahitan, penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita alami, ada tangan Tuhan yang besar yang mengendalikan hidup kita. Dia telah mempersiapkan perkara-perkara yang indah bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil dan hidup sesuai dengan rencananya. Dan kita perlu tahu bahwa lawan dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak pernah menyelesaikan persoalan. Bersungut-sungut hanya menambah beban di dalam kehidupan kita. Hanya menambah masalah di dalam kehidupan kita. Dan kecenderungan orang bersungut-sungut adalah mencari kesalahan dari pihak lain. Yang membuatnya semakin berdosa di hadapan Allah. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang menuntut terlalu banyak.
dia tidak puas dengan apa yang dia alami, apa yang dia miliki, dan tanpa berpikir panjang, ya, dan dia tidak mau melakukan sesuatu atau berkorban lebih dari yang diharapkan. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah jangan bersungut-sungut. Apapun keadaan Anda saat ini, apapun keadaan kita saat ini, mari bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Sebab bersungut-sungut tidak pernah menyelesaikan masalah. Tetapi dengan kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa kita perlu membangun kehidupan mengucap syukur ini? Atau apa pandangan Alkitab tentang mengucap syukur ini? Kita perlu melihat bahwa mengucap syukur tidak meniadakan tanggung jawab yang kita lakukan. Sekali lagi, ketika kita mengucap syukur itu bukan berarti meniadakan tanggung jawab yang kita harus lakukan. Hal yang perlu kita pahami tentang mengucap syukur adalah mengapa kita mengucap syukur. Contoh, suatu saat ketika kita mengalami kejahatan yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan untuk kejahatan tersebut. Sebab Tuhan atau kejahatan tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan bagi kita. Saat kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak mengucap syukur untuk dosa yang kita lakukan. Sebab dosa tidak berasal dari Allah. Jadi, mana mungkin kita melakukan mengucap syukur atas sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tentu saja tidak demikian. Tetapi walaupun kita mengalami hal-hal tadi, ketika kita mengalami kejahatan atau kita mengalami kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa, yang perlu kita mengucap syukur adalah bahwa sekalipun hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Ia tidak meninggalkan kita. Ia pasti memberikan kekuatan bagi kita. Dan ketika kita berbuat salah, sekali lagi kita tidak bersyukur karena dosa yang kita lakukan, tetapi yang perlu kita bersyukur adalah karena Tuhan masih menyediakan pengampunan bagi kita selama kita mau datang kepada Dia, kita membereskan dosa-dosa kita. Jadi mengucap syukur tidak berarti kita menerima segala hal begitu saja dan kita menjadi pasif dan tidak berjuang untuk keluar dari persoalan atau kesulitan tersebut. Justru sebaliknya, kualitas kita sebagai anak Tuhan akan nampak dari perjuangan kita mengalami masalah. Ketika terjadi krisis ekonomi, maka kita harus mengucap syukur kepada Allah. Dan tanggung jawab kita di dalam mengatasi masalah yang timbul akibat krisis ekonomi adalah kita harus hidup hemat, mengurangi pengeluaran. Kita hanya membeli hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu saja. Yang tidak perlu kita beli. Selain itu, kita juga perlu berjuang, kita berpikir keras bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan kita. Bagaimana kita menciptakan satu bisnis atau usaha-usaha yang lain yang perlu kita lakukan di dalam krisis ekonomi tersebut. Dan orang yang terus berjuang di dalam krisis-krisis ini akan selalu menemukan hal-hal baru dan akan menciptakan hal-hal baru di dalam hidupnya. Makanya kita perlu lakukan adalah lakukan tanggung jawab kita, lakukan bagian kita, maka Tuhan pun juga akan melakukan bagiannya. Mengucap syukur dalam segala hal tidak berarti kita meninggalkan tanggung jawab kita. Ketika kita mengalami masalah dalam keluarga, maka kita perlu melakukan tanggung jawab kita sebagai suami, ya, yang mengasihi istri, yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Dan sebagai istri adalah istri yang menghormati, yang tunduk kepada suami. Dan juga sebagai orang tua, ya, kita harus membimbing anak-anak, tidak melukai hati anak-anak, tapi mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan sebagai anak-anak, kita harus menghormati orang tua. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita mengalami masalah keluarga, maka ini ya bukan hanya dengan mengucap syukur lalu masalah itu selesai. Bukan hanya itu tindakan kita, tetapi kita terus harus melakukan tanggung jawab kita. Ketika kita mengalami masalah dalam
kesehatan, maka selain kita mengucap syukur, ya, kita pun harus bertanggung jawab atas kesehatan kita, ya, dengan menjaga kesehatan kita. Ketika Anda sakit, maka yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke dokter, periksa ke dokter. Selain Anda bersyukur, Anda berdoa, Anda harus pergi ke dokter, periksa. Masalah dalam tubuh saya, sakit saya ini apa? Setelah itu, kita perlu bertanggung jawab dengan menjaga pola makan kita. Menjaga pola makan dengan memakan makanan yang sehat. Kita tahu bahwa ada pantangan daripada penyakit yang kita miliki, ya tentu saja kita tidak mengonsumsi makanan-makanan tersebut. Selain itu, untuk menjaga hidup sehat adalah dengan kita berolahraga. Jadi, ucapan syukur kita dalam keadaan sulit tidak boleh meniadakan tanggung jawab kita. Kita harus tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi, mari Bapak Ibu, kita terus bersyukur dalam hidup kita atas segala keadaan. Tapi hal ini tidak boleh meniadakan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan apakah berkat yang akan kita terima ketika kita mengucap syukur? Ada banyak berkat. Di dalam Alkitab menunjukkan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai akibat orang mengucap syukur. Salah satu adalah mujizat. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan, kemudian mengucap syukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Dan kesembuhan terjadi karena orang mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada jalan keluar. Karena itu, mari jangan berhenti mengucap syukur apapun keadaan kita. Marilah kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita harus menjadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup. Dan kita harus mengucap syukur karena itu adalah tindakan iman kita. Kita percaya kepada Allah, maka kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ingat sekali lagi, hal itu tidak boleh meniadakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan saat ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Apapun masalah yang Anda hadapi saat ini, mari belajarlah mengucap syukur. Sebab mengucap syukur ada kuasa, di balik ucap syukur ada mujizat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami berdoa apapun situasi-situasi sulit yang saat ini kami hadapi, biarlah Tuhan menolong kami agar kami tetap mengucap syukur. Dan biarlah kami membangun kebiasaan bersyukur ini menjadi sebuah gaya hidup. Dan kami perlu bersyukur karena ini adalah tindakan iman kami. Iman kami buktikan lewat ucapan syukur yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk situasi yang tidak menyenangkan yang saat ini kami alami. Apapun situasi tidak menyenangkan ini, kami percaya bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu bagi kami, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini pun kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan. Apapun persoalan kami hadapi, kami harus mampu mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati perjamuan kudus di saat ini. Sehingga ini mendatangkan berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur yang telah kita persiapkan di rumah masing-masing. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Sebab oleh pengorbanan-Mu ini kami diampuni, oleh pengorbanan-Mu ini kami ditebus menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kerelaan dan kesediaan Tuhan mau mati bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mengingat hal ini Tuhan Yesus sebagai peringatan dalam hidup kami bahwa oleh karya salib Kristus kami kembali bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam tubuh-Mu ada bilur-bilur-Mu yang ajaib yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, percaya kita semua bahwa roti yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk darah-Mu yang kucurahkan. Sebab oleh darah-Mu ini kami ditebus, oleh darah-Mu kami diampuni, kami dibeli untuk menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, biarlah kami semakin memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Kami mengingat akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan menebus kami supaya kami menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk semua persoalan yang sedang kami hadapi saat ini, apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan bekerja di balik semuanya. Terima kasih Tuhan. Percaya kita semua bahwa anggur yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mengajak kita beberapa saat untuk bersyukur atas apapun yang kita alami saat ini. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa melakukan perjamuan kudus ini sebagai satu peristiwa di mana kami mengingat akan kebaikan Tuhan, akan karya yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, akan perbuatan besar yang menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah yang kami saat ini, kami mau tetap bersyukur, sebab kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan, pemerintah dan bangsa kami yang sedang mengalami situasi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat di hari-hari ini. Kami berdoa bila Tuhan menolong pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, supaya kami bisa bekerja sama dengan baik, berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya dan juga semua anggota Dewan, anggota DPR, MPR, supaya kami semua bisa bersatu hati, berpegang tangan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk kota Jayapura, di mana semakin bertambah pasien yang positif COVID-19. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk masyarakat yang tinggal di kota ini supaya memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Kami berdoa Tuhan Yesus juga menyerahkan petugas medis, dokter dan perawat, dan juga semua peralatan rumah sakit yang digunakan, semua obat yang digunakan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka daripada segala hal-hal yang jahat, daripada segala virus ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang sedang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan campur tangan di dalam setiap obat, setiap vitamin yang diminum, setiap peralatan yang digunakan. Kami berdoa supaya ini menolong kesembuhan pada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Light Ministry. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melindungi kami semua daripada segala virus ini. Dan biarlah kami menjadi orang yang bertanggung jawab atas hidup kami dalam menjaga diri kami terhadap segala hal-hal yang telah ditetapkan pemerintah untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan. Dan kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami menutup ibadah kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, berakhir pula ibadah kita saat ini dan kita akan ketemu minggu depan di waktu dan akun yang sama. Tuhan Yesus memberkati.